Assalamualaikum, anak-anak yang Putin sayangi. Bagaimana kabarnya hari ini? Iya, Ibu berharap kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran meskipun secara jarak jauh ya, karena pandemi COVID-19-nya belum hilang, masih ada di sekeliling kita. Tetap jaga jarak aman dengan teman, paling tidak 2 meter, tidak boleh saling berdekatan, gunakan masker, kalau keluar rumah, cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun, ya anak-anak ya? Iya. Hari ini kelas 4 akan belajar di tema 4, subtema 2. Ada di buku siswa, coba kalian siapkan dulu bukunya. Hari ini anak-anak akan belajar dengan Bu Guru tentang hubungan sila-sila dalam Pancasila dengan kehidupan kita sehari-hari. Hari ini kita akan mempelajari sila kedua. Iya, siapa yang tahu bunyi dari sila kedua Pancasila apa anak-anak? Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Siapa juga yang tahu apa simbolnya? Iya, betul, rantai emas. Coba kalian amati gambar rantai emas tersebut. Iya, udah ya anak-anak ya. Udah sering gambar seni di depan kelas kalian masing-masing pasti ada ya, waktu kita masih sekolah, waktu kita masih bertatap muka di kelas. Ada gambar burung Garuda, di dadanya ada perisai. Nah, kali ini kita belajar yang simbol kedua, rantai emas. Ibu ada sedikit cerita. Ada 2 orang yang saling bersahabat. Pak Made, beliau pekerjaannya sebagai pelukis. Nah, ya, tahu kan pekerjaan pelukis itu apa yang dikerjakan? Betul, menggambar. Bisa pemandangan, bisa menggambar wajah orang, ya, atau menggambar apapun sebagai mata pencahariannya. Sahabat yang satunya namanya adalah Pak Tony. Pak Tony pekerjaan sehari-harinya sebagai seorang penjahit. Ya, yang membuat baju kita ini, ya, penjahit itu. Dari kedua pekerjaan itu, baik Pak Made maupun Pak Tony bisa mendapatkan uang untuk menafkahi keluarganya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Ya. Antara Pak Tony dan Pak Made memiliki keterampilan masing-masing. Pak Made disuruh menjadi seorang penjahit juga tidak bisa, karena Pak Made ahlinya menggambar, melukis. Begitu pula sebaliknya Pak Tony disuruh melukis, wah, nanti hasilnya bisa jadi oret-oretan anak-anak, karena Pak Tony lebih terampil menjadi seorang penjahit. Meskipun beliau-beliau ini pekerjaannya berbeda, tetapi antara Pak Tony dan Pak Made hidupnya masih bisa rukun, selalu rukun, karena mereka saling menghargai pekerjaan masing-masing. Antara Pak Tony tidak pernah mengejek seorang penjahit, antara Pak Made tidak pernah mengejek seorang penjahit seperti Pak Tony, begitu pula sebaliknya dengan Pak Tony. Kedua belah pihak dari orang masing-masing yang mempunyai pekerjaan yang berbeda ini saling menghargai. Nah, di sini sebuah contoh bahwa di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa memaknai yang ada di sila kedua Pancasila, yaitu bergambar rantai emas. Sudah kalian amati ya gambarnya?
Ada yang berbentuk persegi 4 dan ada yang berbentuk lingkaran yang saling terkait antara lingkaran dengan persegi. Ya. Mata rantai berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki. Mata rantai berbentuk lingkaran melambangkan perempuan. Mata rantai yang saling berkaitan melambangkan hubungan antar manusia yang satu dengan lainnya perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Bisa juga diartikan, misalnya mata rantai yang berbentuk persegi itu adalah pekerjaan. Mata rantai yang berpekerjaan sebagai pelukis. Mata rantai lingkaran adalah pekerjaan seseorang sebagai penjahit. Seperti Pak Tony dan Pak Made tadi. Tidak boleh mereka saling bermusuhan. Bayangkan jika sebuah kalung, ya, satu dari mata rantai kalung tersebut terlepas, maka apa yang terjadi? Ya, tentunya kalung tersebut tidak bisa kita pakai, tidak berguna. Tercecer kemana-mana, tidak ada maknanya, tidak ada artinya, tidak berguna. Begitu juga di dalam memaknai simbol dari rantai emas yang ada pada perisai burung Garuda. Makna atau simbol rantai emas adalah satu, saling membantu. Seperti contoh dari Pak Tony tadi dengan Pak Made. Yang kedua, kita tidak boleh saling mengejek antara pekerjaan satu dengan yang lainnya. Oh, kamu nggak bisa melukis. Oh, aku kan bisa. Tidak perlu. Begitu juga dengan anak-anak. Dalam kehidupan sehari-hari, yang satu diberi kepandaian, misalnya pandai dalam pelajaran matematika, yang satunya lagi pandai dalam pelajaran IPS. Ayo kita saling menghargai. Bahkan bila perlu kita saling membantu supaya teman kita tidak merasa ada yang tidak bisa. Berikutnya yang ketiga, berani membela kebenaran dan keadilan. Jika ada teman yang berkelahi, langsung kita pisah. Jangan malah ditepuk tangani. Ya anak-anak ya. Yang benar yang kita bela, yang salah yang kita salahkan. Setelah itu saling memaafkan. Yang keempat, tidak membeda-bedakan teman antara si kaya dan si miskin. Kalau miskin, kalian tidak mau berteman dengan dia, hanya berteman dengan teman yang kaya saja, itu tidak boleh. Kelima, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Jika di sebuah daerah ada korban bencana banjir, maka kita di daerah yang aman segera memberi bantuan. Bisa berupa makanan, bahan makanan, beras, mie instan, atau obat-obatan. Kita kirim ke tempat yang terkena bencana. Dari situ kita berarti sudah mengamalkan sila kedua Pancasila. Dari sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sebagai manusia, setiap manusia itu setara dan sejajar. Tidak dibeda-bedakan. Jika orang pangkat, lalu seperti ini perlakuannya. Jika orang miskin, seperti ini perlakuannya. Tidak boleh kita membeda-bedakan manusia. Beradab dalam rasa, pikiran, dan tindakan. Semua harus baik. Semua harus bisa dipercaya. Semua tidak boleh
berbuat jahat seperti itu. Berikutnya adalah anti penjajahan, anti permusuhan, anti menguasai yang satu dengan yang lain. Anti itu tidak boleh atau tidak mau, sok jagoan, sehingga yang teman yang lainnya ketakutan, itu juga tidak boleh. Lalu kita harus mengutamakan kebenaran dan keadilan. Itu yang harus kita bela. Ya, anak-anak ya. Dari penjelasan Bu Guru tadi, anak-anak sudah jelas tentang pelajaran PPKN hari ini, tentang hubungan simbol-simbol dan makna sila kedua Pancasila. Nah, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bu Guru hari ini, anak-anak juga diberi latihan oleh Bu Guru dalam bentuk link yang sudah Ibu kirim di pembelajaran daring ya anak-anak, kita belum bisa tatap muka. Jika sudah selesai dikerjakan, kalian kirim melalui HP kalian masing-masing. Lalu jangan lupa selanjutnya buka, tadi Bu Guru sudah beritahu, di situ juga ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian kerjakan dengan menulis jawabannya saja di buku tulis kalian. Soal tidak perlu ditulis lagi. Ya. Nah, cukup sekian hari ini. Tetap semangat, patuhi nasihat kedua orang tua di rumah. Jika pandemi ini segera usai, kita akan segera bisa belajar secara langsung di kelas ya anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.